Mari kita katakan sama-sama, Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami bisa ada dalam rumah Tuhan. Kami tahu dalam rumah-Mu ada Engkau, ada hadirat-Mu yang kami rindukan pada siang hari ini, pagi hari ini. Kami bisa berjumpa dengan Engkau, kami mengalami Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan, kami juga rindu, kami dengar suara-Mu dan kami buka hati lebar-lebar. Pulang dari tempat ini kami rindu, hati kami diubahkan. Berbicara kepada kami hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap haus dan lapar katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, Saudara bisa tengok kanan kiri, muka belakang, berikan senyuman yang manis, katakan shalom, Tuhan berkati. Anda boleh duduk kembali, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sukacita bagi saya secara pribadi bisa ada di dalam Mother Church, gedung yang rumah Tuhan yang luar biasa. Saudara diberkati Tuhan. Ini adalah mimpi saya juga bisa ada di Jakarta, mirip-mirip paling tidak seperti ini. Saudara, sepanjang hari ini saya bagikan firman Tuhan, saya memberikan tema, ada beban dari Tuhan. Untuk saya bagikan tema besarnya adalah purity. Di ibadah pertama tadi saya bagikan tentang menjaga kekudusan. Di ibadah kedua ini, saya bagikan ada 5 tes dari tentara Gideon. Di ibadah ketiga nanti, saya akan bicara tentang penjaga atau pengawal kehidupan kita, yaitu kejujuran dan ketulusan. Di ibadah keempat, saya akan bicara tentang pelajaran dari kematian tragis Ananias dan Safira. Bagian terakhir nanti, saya akan berikan tema perempuan dalam gantang. Tetap dalam konteks Ananias dan Safira, tapi ini lanjutan dari ibadah keempat, bagaimana solusinya kalau kita ini terjebak dalam sebuah kehidupan yang ganda. Saudara, kalau Anda baca dalam firman Tuhan, khususnya di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, saudara akan mendapati, saudara, bangsa Israel itu melukai Tuhan. Dan seperti yang biasanya ketika mereka melukai Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka. Dan ketika mereka berteriak, saudara, pada tahun ke-8 Tuhan itu menyediakan seorang pembebas. Di Hakim-Hakim 6 kita melihat bahwa Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pembebas bagi Israel. Tapi di Hakim-Hakim pasal yang ke-7, bukan hanya Tuhan memilih Gideon, tapi Tuhan juga menyiapkan tentara bagi Gideon untuk berperang melawan Midian. Dan pada zaman itu, pada hari itu, Midian itu bersama dengan orang-orang di timur, mereka berkumpul jumlahnya 135.000 pasukan. Katakan 135.000. Mereka mengepung dan bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Dan singkat cerita, kalau Anda lihat, ternyata dari seluruh penduduk Israel, populasi pada hari itu, ada 32.000 orang atau rakyat yang rindu berperang bersama dengan Gideon. Nah, saya coba selidiki, saya pelajari Alkitab saudara, saya coba cari tahu kurang lebih kira-kira berapa sih populasinya bangsa Israel pada zaman Gideon. Memang nggak tertulis di Alkitab, tapi kalau Anda lihat kitab Bilangan, saudara, pada waktu orang Israel itu keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, Alkitab mencatat kurang lebih ada 600.000 sekian orang. Lebih tepatnya 600.003 rakyat plus 22.000 imam, kurang lebih 625.000. Saudara, tapi itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi beberapa orang mengatakan kalau digabung anak-anak dan perempuan, populasinya waktu mereka masuk ke padang gurun kurang lebih ada 1 juta, ada yang ngomong 2 juta, ada yang ngomong 3 juta. Tapi dalam Bilangan 26, waktu mereka keluar dari padang gurun 40 tahun kemudian, populasinya jadi 601.000 sekian. Kenapa demikian? Berkurang dari 2 juta, katakanlah 2 juta. Ternyata banyak yang tewas di padang gurun. Khususnya orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas, semuanya tewas di padang gurun. Yang tersisa adalah umur 20 dan ke bawah. Yang berumur senior cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Sisanya semua mati di padang gurun. Jumlahnya kurang lebih 601.000 sekian. Nah, dari zaman
Yosua sampai ke zaman Gideon itu kurang lebih ada 200 sekian tahun, saudara. Nah, saya berasumsi dari 600.000 orang Israel, 200 tahun kemudian paling enggak nambah 100.000. Ini asumsi bisa salah bisa benar. Berarti asumsi saya pada zaman Gideon ada 700.000 penduduk atau populasi. Nah, ternyata dari 700.000 orang, hanya 32.000 yang rindu berperang bersama dengan Gideon. Berarti kurang dari 5%, Bapak Ibu. Di sini menunjukkan menunjukkan sebuah fakta dari semua orang Kristen, memang tidak semua itu rindu dipakai Allah. Saya berdoa jemaat GMS semuanya 100% punya kerinduan untuk dipakai Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan ya. Saudara, kalau Anda mau dipakai Allah, selalu berawal dari kerinduan, bukan kemampuan terlebih dahulu. Percuma kalau Anda punya keahlian kemampuan, tapi kalau hatimu tidak punya kerinduan, saudara tidak akan dipakai Tuhan, karena Tuhan cari orang yang bersedia. Nah, tapi kalau Anda baca dalam Alkitab, ternyata dari 32.000 orang itu masih disaring sama Tuhan. Paling tidak waktu saya renungkan ayat-ayat itu, satu perikop itu, saya menemukan ada 5 tes tentara Gideon. Saudara, mari kita baca yang pertama dulu ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Jumlahnya berapa? 32.000 orang. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian itu ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead ini. Lalu pulanglah berapa saudara? 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah sisanya berapa? 10.000 orang. Perhatikan saudara. Dari 700.000 orang populasi, asumsi saya 700.000, cuma 4,5% yang rindu berperang bersama dengan Gideon. Yaitu cuma 32.000 orang. Tapi Tuhan berkata, terlalu banyak rakyat yang bersamamu Gideon. Jangan-jangan nanti mereka sombong berkata bahwa nanti kalau kami menang itu gara-gara tangan kami. Sekarang Gideon serukan sama rakyat 32 orang itu. 32.000 orang itu. Siapa yang takut dan gentar, silakan pulang. Enyah dari pegunungan Gilead ini. Dan ternyata jumlahnya nggak tanggung-tanggung saudara. Jumlahnya 22.000 orang. Saya coba renungkan, kalau Anda jadi tentaranya Gideon, 32.000 orang, mau melawan 135.000 orang, mau perang, masa sih nggak ada gentarnya? Masa sih nggak ada takutnya? Saya aja loh saudara, saya ini sudah tiap minggu itu berkhotbah. Sudah 20 tahun saya berkhotbah. Tiap kali mau khotbah itu, saya masih selalu ada perasaan groginya, apalagi di sini. Apalagi kalau Pastor Philip ada di sini. Masih kayak ada, tangan itu bisa panas dingin, saudara. Ini mau perang, jumlahnya itu nggak seimbang. Masa sih nggak ada gentar dan takutnya? Nonsens. Pasti gentar, pasti ada takutnya. Tapi pertanyaannya waktu Tuhan ngomong begini, siapa yang gentar dan takut, silakan pulang, hanya dari pegunungan Gilead. Saya coba bayangkan, pasti dari 22.000 orang itu, mereka saling tanya, kamu takut gak? Iya gua takut. Tuh udah disuruh pulang, lebih baik kita yuk kita pulang menyelamatkan diri. Nah saya mau tanya, kira-kira sisanya 10.000 takut gak? Halo? Saya percaya 10.000 itu semuanya juga punya takut dan gentar. Tapi kenapa mereka stay? Sederhana. Mereka berketetapan hati
walaupun takut, walaupun dia itu gentar, tapi mereka berketetapan hati untuk membayar harga. Saudara, ujian pertama adalah ujian conviction atau ketetapan hati. Saudara tahukah berani itu bukan berarti nggak ada takutnya. Berani itu Anda tetap melangkah dan siap bayar harga. Menetapkan hati sekalipun Anda takut. Itulah courage. Itulah keberanian. Katakan amin. Kenapa Tuhan menolak 22.000 orang itu? Sederhana. Karena mereka itu cuma sebatas rindu. Bapak Ibu, kalau Anda mau dipakai Allah, kerinduan itu memang permulaan, tapi kerinduan saja tidaklah cukup. Saudara butuh yang namanya conviction. Ada amin? Dari semua orang, kalau saya tanya siapa yang rindu hidup kudus? Pasti semua angkat tangan, tapi betul-betulkah yang rindu hidup kudus itu betul-betul hidup kudus? Belum tentu, karena tidak semua orang yang rindu hidup kudus berani bayar harga untuk kekudusan. Kenapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu mereka itu waktu diperhadapkan kepada dapur api, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap teguh. Waktu Daniel diperhadapkan kepada goa singa, Daniel tetap tidak kompromi. Padahal ancamannya nyawa. Sederhana saudara. Karena jauh sebelum mereka itu menghadapi dapur api dan goa singa, waktu mereka masih muda, waktu mereka direkrut, waktu mereka itu masih muda, mereka sudah menetapkan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makan dari santapan raja. Karena santapan raja itu santapan yang bisa mengandung ingredients haram, yang bagi orang Yahudi itu hukum Taurat melarang. Yang kedua itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau dewa-dewa. Itu namanya ketetapan hati, katakan amin. Dari semua orang yang rindu jadi murid Yesus, tidak semua betul-betul mau bayar harga jadi murid Yesus. Tahukah saudara harga dari murid Yesus? Lukas 14 itu kita disuruh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Menyangkal diri setiap hari bukan setiap minggu. Pikul salib itu setiap hari dan melepaskan diri dari segala sesuatu. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki apapun, tapi dari semua yang kita miliki hati kita nggak boleh nempel. Saudara, itu nggak mudah. Itu mahal harganya. Siapa saya tanya, kalau tiap kali Gereja Mawar Sharon promosi ke Israel, semuanya rindu kepengen ikut, tapi begitu lihat harganya ngeper. Sampai hari ini masih rindu, tapi Anda nggak sudi bayar harganya, betul nggak? Karena apa? Bagi Anda, aduh kok terlalu mahal. Dari semua orang yang rindu hidup kudus, dari semua orang yang rindu dipakai Allah, belum tentu mereka punya ketetapan hati atau conviction untuk bayar harga. Saudara, conviction itu penting. Hari ini problem kita orang Kristen adalah lack of conviction. Banyak orang mau hidup kudus tapi nggak siap bayar harga. Karena lack of conviction, mereka lebih cenderung seperti bunglon kalau di gereja ketemu sama orang-orang gereja. Kata-katanya manis, haleluya, puji Tuhan ya Tuhan baik. Kata haleluya dan puji Tuhan itu bisa lebih dari 12 kali diucapkan. Tapi begitu keluar ketemu sama teman-teman kerja, saudara obrolan Anda, guyonan Anda adalah guyonan cabul. Kata-kata saudara sudah kotor. Why? Lalu kalau ditanya, kenapa kok kamu omong kotor? Iya karena teman-temanku ini loh. Gara-gara teman-temanku, saudara, kita jadi bunglon, kita berkat, kita itu mengizinkan lingkungan kita menentukan siapa kita. Kenapa kok narkoba? Iya karena papa mamaku bercerai, papa mamaku gak perhatian. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Kita selalu salahkan orang lain, bahkan kita bisa salahkan iblis dan setan, iblis dan Roh Kudus. Iblis itu akan terus mendorong kita hidup dalam dosa, tapi kitalah the decider, katakan amin. Roh Kudus juga sama akan mendorong kita hidup kudus, tapi kitalah yang menentukan atau mengambil keputusan. Kita nggak bisa salahkan orang lain. Problem kita adalah lack of conviction. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Saudara, beranjaklah dari kerinduan menuju keyakinan atau ketetapan hati. Amin.
Yang kedua, saudara, ujian kedua, coba kita lihat sama-sama di dalam Hakim-Hakim 7, kita baca ayat selanjutnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirman kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sakakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Tes yang kedua, saudara. Tes yang kedua menurut saya adalah tes kesungguhan hati. Tuhan ngomong masih terlalu banyak 10.000. Suruh mereka turun, aku akan menguji dengan ujian rahasia. Gak usah dikasih tahu, suruh mereka minum. Dari cara mereka minum, nanti akan kelihatan sikap mereka terhadap tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, dan Tuhan ngomong, nanti yang minumnya sambil berlutut minum air, atau lidahnya menjilat seperti anjing menjilat, kumpulin sendiri, tapi nanti yang minumnya membawa dengan tangannya seperti ini, menghirup seperti ini, kumpulin sendiri. Ternyata saudara, jumlahnya, itu bahasa Surabayanya itu jomplang. Ternyata yang berlutut minum air, lalu lidahnya menjilat seperti anjing menjilat, 9.700 orang. Sedangkan yang mencedok begini, menghirup dengan air, tangannya begini, cuma 300. Lalu Tuhan ngomong, dengan ke-300 orang ini aku akan menyelamatkan engkau. Maksudnya apa? Saudara, air itu kebutuhan utama, apalagi mereka sedang haus. Ketika di situ ada air, Tuhan ngomong suruh mereka minum. Nanti dari sikap mereka, ketahuan mana yang sungguh hati dan mana yang tidak. Saudara, jadi yang minum itu dengan berlutut sambil lihat ke air lalu menjilat, mereka inilah yang tidak fokus sama tugas yang Tuhan berikan. Fokusnya, orientasinya berubah jadi kebutuhan. Makanya Alkitab ngomong begini, barang siapa prajurit yang sedang berjuang, itu tidak memusingkan dirinya kepada soal-soal penghidupannya. Bukan berarti Bapak Ibu, Anda ikut Tuhan, Anda nggak boleh ngurusin rumah tangga, kerjaan, itu nggak begitu. Ini bicara tentang orientasi hati atau kesungguhan. Ketika mereka itu diperhadapkan kepada kebutuhan, langsung orientasinya beda, berubah jadi kebutuhan. Mereka langsung lihat airnya, mereka langsung lupa sama tugas yang Tuhan berikan. Padahal mereka itu berada di lembah, apalagi musuhnya itu 135.000 orang. Jadi anytime musuh itu bisa muncul di sudut manapun. Tapi begitu mereka itu lihat kebutuhan, mereka lagi butuh dan lihat ada air, lupa sama fokus, lupa sama visi, lupa sama tugas yang Tuhan berikan. Langsung mereka itu begini, lihat air, wah air. Mungkin ada yang nyemplung berlutut, ada yang berenang-berenang, ada yang waduh menjilat-menjilat, lupa sama tugas. Tapi beda dengan yang 300. Mata mereka tetap ke tugas. Mereka itu prajurit yang sedang berjuang. Mereka begini loh, matanya tetap lihat ke sana kemari sambil cedok air lalu minum. Dia tidak mengizinkan kebutuhannya mengubah fokusnya. Ini yang saya namakan saudara, kesungguhan hati.
Dari semua orang yang rindu, tidak semua siap bayar harga. Tapi dari semua orang yang siap bayar harga, belum tentu ketika dia melayani itu sungguh-sungguh. Saudara, ikut Tuhan gak boleh separuh-separuh, katakan amin. Apapun, dalam konteks apapun saudara. Kalau Anda kerja, orang yang fokus dan sungguh-sungguh memberikan 110% kalau kata Pastor Philip, saudara Anda akan berhasil. Halo, amin. Memang gaya saya berkhotbah, beda saya itu persiapan. Saya persiapan itu, saya berikan 110%. Kadang-kala berlebihan, kadang-kala sampai jauh malam. Karena saya tahu saya punya kelemahan. Tapi itu bukan jadi alasan saudara, untuk Anda tidak bersungguh hati. Apapun yang dipegang di tanganmu, kalau Anda kerjakan dengan 110%, sungguhan, Anda lakukan itu dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Kerjakan visi Allah, apapun. Kalau Anda kerjakan dengan kesungguhan hati, pasti hasilnya beda. Pastor Puji, saya kan cuma jadi usher. Saudara, tidak ada pelayanan yang tidak penting di mata Tuhan. Usher itu penting di mata Tuhan. Kalau Anda kerjakan dengan kesungguhan hati, Tuhan melihatnya. Satu kali Pastor Yudi, saya pernah cerita kalau nggak salah bukan di sini, di SCC waktu itu. Satu kali saya sama Pastor Yudi lagi parkir di sebuah mall di kota Manado. Lalu setelah turun kita itu mau tahu pintu mallnya itu terletak di mana. Kita berdua tanya, ya cowok kalau manggil mas di situ itu harus panggil cowok. Cowok, pintu masuknya di mana? Tiba-tiba juru parkirnya itu atau security-nya saya lupa. Sambil begini, dia ngomong gini. Gitu. Kita berdua ketawa. Di mana Pak? Saudara, usher yang excellent itu bukan hanya Anda menunaikan tugas, tapi bagaimana Anda tunaikan tugas, itu penting di mata Tuhan. Ushernya GMS kalau orang cari toilet, karena ini gedung baru, banyak orang kesasar. Toiletnya di mana Pak, Bu? Saudara, kalau perlu anterin. Kalau di Malaysia itu nggak boleh nunjuk, oh di situ Pak nggak boleh, harus begini saudara. Oh di situ, kalau perlu dianterin. Sampai di depan pintu toilet, katakan amin. Itu namanya 110, Anda melakukannya dengan kesungguhan hati. Bukan hanya sekedar menunaikan tugas, tapi bagaimana Anda melakukannya, itu penting. Amin saudara. Yang ketiga, Anda masih bersama dengan saya, amin. Hakim-Hakim 7, maaf. Ayat 9 sampai 14. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu ke perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi, jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Sampai sini aja saya jelaskan terusannya supaya menghemat waktu. Jadi setelah disaring sama Tuhan, sisa 300. Lalu Tuhan suruh begini, Gideon, turun serbu perkemahan. Saya mau tanya, kalau Anda 300 orang saja, saudara pernah lihat film 300-nya Spartan itu? Itu kemungkinan besar fiktif. Itu Hollywood bisa jadi. Tapi yang di Alkitab ini beneran saudara, 300 versus 135.000 orang. Dengan 32.000 itu pun sudah nggak match atau nggak imbang. Sekarang cuma 300 dan Tuhan suruh serbu perkemahan. Turun dan serbu perkemahan. Anda kalau jadi 300 orang itu, Anda taat nggak? Anda takut nggak? Pasti takut. Buktinya apa? Gideon pun takut saudara. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, kalau engkau takut, turun terlebih dahulu bersama dengan pura bujangmu. Nah ternyata waktu Gideon turun, ternyata ada salah satu prajurit Midian itu bermimpi
Mimpinya ada roti jelai. Roti jelai itu ringan, saudara. Roti yang bahkan kena angin itu bisa terguling. Dikatakan roti itu terguling lalu melanggar kemah-kemah Midian itu. Lalu dikatakan kemah itu dibongkar bangkirkan. Ya, lalu ternyata interpretasinya orang yang bermimpi itu berkata, ini pasti pedang Gideon. Tuhan telah menyerahkan kita ke tangan Gideon. Waktu Gideon itu mendengar mimpi itu, Gideon mendapatkan keberanian. Ini peneguhan. Ujian apakah ujian yang ketiga ini? Saya katakan ini ujian kelemahan. Katakan kelemahan. Maksudnya apa? Kelemahan itu 300 versus 135 ribu itu kelemahan. 5 roti 2 ikan untuk beri makan 5.000 orang, itulah kelemahan. Ketika saudara punya tugas yang besar tapi logika Anda berkata, mana mungkin. Ketika Anda disuruh jadi CGL, tapi Anda merasa bahwa aku gak pandai bicara, aku gak pandai memimpin. Itulah ujian kelemahan. Nah saudara, waktu awal-awal saya lahir baru, bertahun-tahun yang lampau, saya itu punya konsep begini, perintah Tuhan itu berat. Perintah Tuhan itu sulit. Benar gak saudara, perintah Tuhan itu berat dan sulit? Ternyata waktu saya baca di 1 Yohanes, ternyata 1 Yohanes berkata perintah-perintahnya tidaklah berat. Kalau Anda masih berpikir perintah Tuhan itu berat dan sulit, mungkin Anda perlu bertobat seperti saya. Kalau Anda coba lihat flashback ke kisah-kisah Alkitab, ternyata perintah Tuhan ketika Tuhan memberikan perintah, itu seringkali perintah itu sederhana dan perintah itu bisa dilakukan. Katakan amin. Contoh, waktu orang Israel disuruh merebut kota Yeriko, apa yang Tuhan perintahkan? Yang Tuhan perintahkan itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu zaman sekarang. Keliling-keliling, saudara. Ibu-ibu kan paling jago kalau keliling mall. Saudara, berkeliling adalah perintah yang bisa dilakukan karena apa? Mereka sudah 40 tahun berkeliling di padang gurun. Jadi untuk mengelilingi tembok Yeriko itu sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan. Tuhan gak pernah perintah ke mereka ambil palu godam, lalu hancurkan tembok. Itu mustahil. Yang pertama, mereka gak punya palu. Yang kedua, kalaupun punya palu, mereka baru nyampe di pinggir tembok itu, mereka udah mati kena panah. Yang ketiga, kalaupun mereka punya kekuatan, gak mungkin bisa jebol tembok 4 meter tebelnya dan ada 2 lapis. Jadi itu nonsens, gak mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan, mereka itu keliling tembok dalam jarak aman supaya gak mati kena panah. Tapi mereka disuruh keliling, sehari sekali, 6 hari gak boleh ngomong. Di hari ke-7 keliling 7 kali di ujungnya, mereka disuruh bersorak-sorai. Katakan bisa dilakukan. Ketika Tuhan suruh Petrus untuk tebarkan jala ke tempat yang dalam, itu apakah perintah yang sulit dilakukan? No, itu perintah yang bagi seorang nelayan sangat mungkin. Beda kalau Anda mungkin bukan nelayan, mungkin Anda nebarkan jala malah ke bulat-bulat. Tapi bagi nelayan, menebarkan jala adalah sesuatu yang itu kerjaan sehari-hari. Seorang pelayan ketika mereka kehabisan anggur di perjamuan kawin di Kana, disuruh mengisi tempayan dengan apa saudara? Air. Lalu perintah kedua, suruh suguhkan ke pemimpin pesta. Bagi Anda perintah itu sulit atau mudah? Bagi seorang pelayan, ya itu kerjaannya saudara. Mengisi air dalam tempayan dan menyuguhkan ke pemimpin pesta. Pertanyaannya, kenapa perintah Tuhan yang sederhana dan bisa dilakukan, kita cenderung gagal melakukannya atau jadi sulit melakukannya? Penyebabnya ada di ayat ini saudara. Amsal 3 ayat 5. Berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan apa saudara? Segenap hatimu dan jangan bersandar pada logikamu. Pengertianmu sendiri. Coba kalau Anda jadi orang Israel disuruh keliling-keliling. Belum tentu Anda mau. Kemungkinan besar Anda berkata,
Emangnya keliling-keliling bisa apa? Ini konyol, ini bodoh. Udah kamu aja yang pergi. Aku menyingkir. Emangnya keliling-keliling bisa apa? Merobohkan tembok? Nonsense. Yang kedua, Petrus pun berkata demikian. Tuhan, semalam-malaman aku ini sudah kerja. Waktu terbaik untuk cari ikan itu adalah di dini hari sebelum matahari terbit. Aku semalam-malaman di waktu yang tepat untuk cari ikan, gak dapat ikan sedikit pun, apalagi waktu pagi, matahari sudah terang. Tapi untungnya Petrus tidak bersandar pada logikanya, tapi dia berkata, tapi karena engkau menyuruhnya, aku lakukan juga. Gak mudah saudara, karena apa? Logika kita kadang bermain. Betul atau betul? Saudara, waktu dia pergi, teman-temannya di belakang berkata, Petrus sudah stres. Coba lihat dia itu semalam-malam kerja gak dapat ikan, sekarang stres dia pergi cari ikan lagi. Saudara, teman-temannya itu simpatik sama dia. Waduh, ini Petrus sudah stres, tertekan, sudah depresi, makanya sampai agak gak waras. Tapi di ujungnya waktu dia taat, apa yang terjadi? Semua teman-temannya ikut gak waras. Semuanya pergi menjala ikan. Amin saudara. Waktu kalau Anda jadi pelayan-pelayan di pesta perjamuan kawin Kana itu. Anda punya anak 5. Ya, saudara itu harus hidupi anak dan istri di masa-masa setelah pandemi yang sulit sekali misalnya. Lalu Anda disuruh suguhkan air putih ke pemimpin pesta. Bukan anggur yang Anda berikan, tapi air putih. Saya percaya logika Anda pasti berkata, kamu aja nanti kalau aku dipecat anakku makan apa? Emangnya air putih ini kalau diantar emangnya bisa berubah? Saudara, gak mudah karena kadangkala kita andalkan logika. Nah sekarang saudara, kalau Anda jadi 300 tentaranya Gideon. Cuman 300. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, serbu perkemahan orang Midian. Kira-kira Anda maju gak? Belum tentu loh saudara. 32 ribu aja gak imbang, ini cuma 300. Belum tentu. Nah makanya ujian kelemahan itu sebetulnya adalah apa? Ujian ketaatan atau ujian iman. Katakan ketaatan saudara. Nah, tapi matematikanya Tuhan kadang beda sama matematika kita. Amin. Waktu Yesus punya 7 roti, murid-murid Yesus punya 7 roti, bisa kasih makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Ternyata waktu rotinya dikit, 5 roti, bukan 4.000 kali ini, tapi 5.000. Sisanya lebih banyak, 12 bakul, terpaut 5 bakul. Berarti kalau rotinya dikurangi jadi 3, berarti bukan 5.000 tapi 6.000 yang bisa dikasih makan. Sisanya 12 tambah 5, 17 bakul. Nah kalau punya 1 roti berarti 7.000 orang yang bisa dikasih makan. Sisanya pun lebih banyak, 17 ditambah 5 jadi 22 bakul. Dengan kata lain, matematika Tuhan itu beda dengan matematika kita. Matematika kita berkata, dengan yang banyak kita bisa hasilkan banyak. Tapi Tuhan beda, dengan yang sedikit pun kita bisa melihat sesuatu yang besar. Katakan amin. Berarti semakin mustahil situasimu, semakin besar kemuliaannya. Kalau Anda percaya, kalau Anda taat. Amin. Ujian keempat. Ujian keempat, coba kita baca sama-sama Hakim 7 ayat 18 aja untuk menyingkat waktu. Nanti saya jelaskan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru. Perhatikan, demi Tuhan dan demi Gideon. Lingkari kata demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara lihat saya, Anda percaya sama saya nanti baca di rumah. Akhirnya Gideon taat saudara, maju bersama dengan 300. Ternyata Gideon membagi menjadi 3 grup. Dari 300 orang itu dibagi menjadi 3 grup.
mereka menyelinap di tengah malam, lalu mereka itu ambil posisi masing-masing, lalu Gideon ngomong begini, mereka disuruh bawa ini, di tangan kanan disuruh bawa trompet atau sangkakala, di tangan kirinya itu ada buyung yang kosong atau kendi gitu ya, tembikar, dengan di dalamnya diisi suluh atau obor, tapi dimasukin di situ supaya obornya tidak menyala, tidak keluar cahayanya. Gideon ngomong begini, nanti aku kasih aba-aba. Begitu aku tiup sangkakala, kalian semua harus pecahkan itu buyung, obornya diangkat di tangan kiri, lalu tiup trompet bersama-sama atau tiup sangkakala bersama-sama. Sambil berkata, pedang demi Gideon, pedang demi Tuhan, pedang demi Gideon. Ujian apakah ini saudara? Saya renungkan, menurut saya ini adalah ujian ketulusan. Katakan ketulusan. Saudara, sampai hari ini saya cari siapa sih nama 300 apa yang lebih hebat dari pejuang Sparta ini? Siapa namanya? Budikah? Iwankah? Ronikah? Mulyadikah? Gak ketahuan sampai hari ini. Dan mereka itu menyelinap di tengah kegelapan melakukan tugas Tuhan. Sambil ancamannya itu nyawa, saudara. Tapi mereka melakukannya di dalam kegelapan. Gak ada yang tahu siapa namanya. Tidak ada yang tahu siapa wajahnya seperti apa. Mereka ambil posisi. Di ujungnya mereka menyebutkan 2 nama. Demi Tuhan dan demi Gideon. Sama sekali mereka gak cari nama sedikit pun loh. Ada amin? Saudara, dari waktu ke waktu. Hati kita itu perlu kita cek. Dari waktu ke waktu kita ini harus tanyakan pertanyaan sulit di dalam hati kita. Karena hati kita itu bisa salah. Alkitab katakan betapa liciknya hati. Hati kita itu bisa menipu kita. Saudara, dari waktu ke waktu kita harus kasih pertanyaan-pertanyaan sulit. Kalau misalnya Anda melayani dan tidak ada yang memberikanmu apresiasi, apakah Anda kecewa atau Anda tetap melayani dengan sukacita? Kalau Anda ditempatkan di posisi yang tidak kelihatan, di posisi yang tidak membuatmu dikenal, kira-kira apakah Anda masih sukacita melayani atau Anda kecewa? Tapi satu hal yang saya tahu, kalau hari ini Anda itu atur-atur kursi tadi pagi, gak ada orang yang lihat, pendeta juga gak tahu, gak ada satupun yang lihat. Anda lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, gak ada orang yang tepuk pundakmu, well done, good job. Tuhan melihatnya. Katakan amin. Waktu Anda disuruh follow up jiwa, Anda teleponin, dan ternyata jiwa ini membutuhkan perhatian yang khusus. Minta di konseling, Anda datengin di konseling sampai 5 jam, masih part 1, belum part 2, part 3, part 4. CGL-mu gak tahu, coach-mu gak tahu, dan gak ada seorang pun yang tahu, dan gak ada orang yang memberikanmu apresiasi. Apakah Anda ngomel? Apakah Anda masih tetap mau dikasih tugas yang sama? Anda harus cek. Satu kali saya punya pengalaman dengan Ko Yudi, Pastor Yudi, saudara. Waktu itu kalau nggak salah di tahun-tahun berapa itu, ada kalau nggak salah Sulawesi for Jesus. Saya sama Ko Yudi datang di situ. Saya dan Ko Yudi adalah perintis awalnya. Saudara, sampai di situ saudara, lucu guyonannya. Guyonan-guyonan, tapi kita menarik pelajaran dari situ. Ya, guyonan-guyonan, ternyata di situ nggak ada orang yang menyapa kita, nggak ada orang yang kenal sama kita. Sampai ada satu orang, itu dulu bekas OB-nya kita. Ya, ketika semuanya lagi crowd gitu, di situ waktu itu juga ada artis, tiba-tiba ada yang toel saya, saudara. Toel saya noleh, ternyata si A itu, saudara. Hei, kok Fuji, dia ngomong gitu. Gimana kabarmu? Itu adalah orang pertama yang nyapa saya. Setelah itu kita guyon-guyon sama Ko Yudi, kita menarik kesimpulan, kita ini cuma debu. Maksudnya apa? Anda kalau melayani, kita itu harus siap dilupakan orang.
kita harus siap untuk tidak diapresiasi. Katakan amin. Kalau kita kaget dan kita kecewa, jangan-jangan dari awal hati kita sudah salah. Pelayanan bukan tentang diri kita, pelayanan selalu tentang Tuhan. Katakan amin. Dan itu harus kita ingatkan dalam diri kita. Someday orang akan melupakan kita. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Makanya Tuhan ingin kita itu lakukan semuanya dengan tulus. Lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Anda pikir waktu Anda berdoa syafaat untuk Pastor Philip, untuk gereja kita, gembala-gembala kita, gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang ngecek. Anda pikir bahwa itu gak diperhitungkan Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan. Kecuali kalau Anda doa untuk Pastor Philip lalu sambil diteklek. Lalu Pastor Philipnya di-tag. Aku berdoa bagimu hari ini ya. Ya mungkin kita sudah dapatkan upah kita. Saudara, ketulusan itu penting. Anda kalau mau join kerjasama, cari yang tulus. Ada amin? Satu kali ada orang itu kerjasama, karena dia ini pengusaha real estate. Kerjasama sama 2 kontraktor langganan dia. Bertahun-tahun kerjakan banyak proyek, gunakan 2 kontraktor ini. Satu kali ketika pengusaha real estate ini mau pensiun, sudah gak mau kerja lagi. Mereka kasih tugas terakhir kepada 2 kontraktor ini. Aku kasih tugas terakhir, buatkan aku rumah. Ya, terserah modelnya gimana, terserah mau luasnya gimana, pokoknya aku kasih budget sekian sama tolong buatkan aku rumah untuk masa pensiunku. Kontraktor yang pertama itu merasa ini pengusaha ini baik banget. Kalau nggak ada dia, aku ini pasti nggak bisa jadi seperti aku sekarang. Aku mau balas budi, aku akan berikan yang terbaik, bangun yang terbaik untuk pengusaha ini. Yang kontraktor kedua ngomong begini, kebetulan ini adalah proyek terakhir, aku mau cari cuan sebesar-besarnya. Ini kan toh proyek terakhir. Jadi dia downgrade semua barang-barang supaya dari budget itu dia bisa ambil keuntungan semaksimal mungkin. Besinya harusnya tebelnya segini dikurangin. Ya, temboknya harusnya pakai yang kualitas nomor 1, dikurangin jadi kualitas yang ini. Pokoknya tampak indah tapi kualitasnya gak tahan gempa. 1 tahun kemudian waktu rumah sudah jadi, saudara, mereka bertemu, mereka serahkan kunci gitu ya. Lalu pengusaha ini ngomong, sebetulnya tugas ini adalah bentuk apresiasi saya untukmu. Jadi engkau bisa memiliki rumah ini yang kamu bangun. Kontraktor pertama seneng banget, kenapa? Rumahnya terbaik. Katakan amin. Kontraktor kedua merasa kecewa karena dia sendiri gak berani tinggal di situ. Sederhana ya, yang jujur sama yang tulus. Itu kalau Anda kerjasama sama orang, cari orang yang tulus. Amin saudara. Yang terakhir. Yang terakhir. Hakim-Hakim 7, kita baca ayat 23 sampai 25. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali, dari suku Asher, dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Jadi Anda harus tahu, waktu mereka tiup trompet sambil bawa obor, terjadi kekacauan, mereka kacau balau, lalu Tuhan membuat mereka itu pedang itu saling menikam. Mereka saling bunuh sendiri. Lalu sisanya kocar-kacir melarikan diri. Nah, dikerahkanlah orang Israel, suku Naftali, Asher, Manasye untuk kejar. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dudukilah segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, Zeb dibunuh di dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Lompat di Hakim-Hakim 8 ayat 4, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan,
Menyeberanglah ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Waktu saya baca ayat ini, saya tertarik dengan kata Gideon dan ke-300 orang itu. Saudara, mereka kocar-kacir, mereka tuh udah kelelahan, saudara. Sampai mereka itu minta bala bantuan dari beberapa suku. Naftali, Asher, sama Sebulon, tolong bantu kejar sampai ke sungai Yordan. Sampai nyebrang, saudara. Itu bukan lagi wilayah Kanaan. Tapi dikatakan Daniel dan ke-300 orang itu, meskipun masih lelah. Meskipun lelah, tapi masih mengejar. Saya tertarik sama angka 300 itu. Saudara, kenapa kok Alkitab nggak katakan Gideon dan 215 orang itu kek, atau 280 kek, atau 299. Kok masih lengkap 300 orang ini? Mereka itu udah kecapean, mereka kelelahan. Mereka berhaklah mereka santai atau duduk istirahat. Tapi masih lengkap loh 300 itu, saudara. Makanya 300 ini, nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus, kita tanya siapa aja nama-nama mereka ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya kebetulan pelayanan bareng sama Pastor Yudi. Dan saya itu diingatkan Tuhan dan membuat saya itu merenung, saudara. Tuhan, saya terima kasih sampai hari ini. Saya itu join di Mawar Syariah tahun 97-98. Berada dalam kegerakan kelompok sel pemuridan jiwa-jiwa sampai tahun 2000 revival. Lalu di Manado tahun 2002. Sampai hari ini. Saya full time tahun 2001. Berarti kalau sekarang 2023 saya 22 tahun. Dan saya waktu itu saya dicelikan, saya mengucap syukur sama Tuhan. 22 tahun kemudian saya masih tetap di bisnis yang sama. Bisnis jiwa-jiwa di dalam kegerakan. Saya ngomong Tuhan, saya nggak mau merasa kuat. Saya merasa pasti yakin saya setia sampai akhir seperti Petrus sudah koar-koar. Aku nggak akan sekali-kali meninggalkanmu. Nggak. Tapi saya berdoa Tuhan, aku terima kasih kalau sampai hari ini aku masih ada di kegerakan. Tolong Tuhan, aku mau sampai akhir hayat. Aku ada dalam revival dan kegerakan. Kenapa? Di tahun-tahun itu saudara, saya masih ingat di Surabaya, kita di kantor kecil, kalau doa untuk revival itu gebrak-gebrak meja, saudara. Ngeden-ngeden. Gitu ya. Kalau revival night di Manado, di Surabaya, itu kalau doa untuk revival, itu pukul-pukul karpet, dan karpet itu dikerawuk-kerawuk. Digaruk-garuk, Tuhan kami minta jiwa-jiwa, itu pertobatan terjadi, saudara. Tapi yang saya notice, dari orang-orang yang garuk-garuk karpet tadi, yang pukul-pukul itu, ada banyak di antara mereka juga hari ini. Mereka di mana sekarang? Where are they? Kok hilang dari peredaran? Ujian yang terakhir adalah ujian kesetiaan atau ketekunan. Saudara, hidup ini punya banyak musim. Ada orang waktu muda, waktu dia masih single, on fire sama Tuhan. Tapi begitu dia punya pacar, hilang dari peredaran. Ada orang punya pacar masih on fire, tapi begitu dia masuk ke dunia kerja, tahu yang namanya duit dan mimpi, banyak yang hilang dari peredaran. Ada orang yang setelah single, dia masuk ke masa pernikahan, waktu dia single pacaran masih on fire, tapi waktu dia married, hilang dari peredaran. Ada orang yang married masih on fire, tapi begitu punya anak, langsung hilang. Melayani Tuhan hanyalah tinggal kenangan di masa muda. Saudara, Tuhan itu cari orang yang awet. Katakan amin. Hari ini saya mau katakan, kalau dulu Anda pernah on fire, tapi sekarang Anda nganggur. Ayo kembali. Libatkan dirimu dalam kegerakan Allah. Kalau dulu di waktu muda, waktu single, Anda itu pernah terlibat begitu dalam pergerakan Tuhan, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini Anda tidak ngapa-ngapain. Saya berdoa pulang dari tempat ini, Anda kembali, Tuhan memanggilmu kembali. Katakan amin. Dan mari kita menua bersama, kita melayani Tuhan terus sampai akhir hayat.
Kita nggak bisa katakan bahwa kita nggak boleh sesumbar. Lebih baik kita was-was, jaga diri, berdoa. Karena hari ini Anda nggak cinta uang, tapi belum tentu tahun depan Anda nggak cinta uang. Belum tentu loh saudara. Biar kita ini tetap setia. Ujian kelima dari ujian Gideon adalah ujian ketekunan, ujian kesetiaan. Mereka itu udah capek, tapi lengkap 300 nggak merotol satu pun. Mereka tetap melayani Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the border. You are the border. I am the clay. The clay. Oh, make me and make me. This is what I pray. Oh, you are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I change my heart. Change my heart. Oh God, make it ever. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Sekali lagi, change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Oh, change my heart, oh God. May I be like you. You are the border. You are the border. I am the clay. Change and mold me. This is what I pray. This is what I pray. You are the border, and I am the clay. Mold me and make me. This is what I change my heart, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, change my heart, oh God. May I be like you. Semua lihat saya sejenak.
Kalau hari ini Tuhan bicara pada hidupmu, dan ada area tertentu yang di dalam ujian tentara Gideon, Tuhan bicara itulah yang mungkin Anda kehilangan. Mungkinkah itu keberanian, ketetapan hati untuk bayar harga, hidup kudus? Ataukah kesungguhan hati ikut Tuhan dengan sepenuh hati, gak separuh-separuh? Gak separuh dunia, gak separuh Tuhan. Ataukah sampai hari ini Anda bergumul di dalam ketaatan? Atau ketulusan? Atau Anda bergumul masih struggle di area kesetiaan? Mungkin dulu Anda pernah melayani, tapi itu seperti roller coaster. Anda gak stabil, gak konsisten. Tuhan ingin memanggilmu kembali. Saudara, altar ini terbuka. Kalau Anda orangnya, Anda butuh didoakan, Anda perlu rekomitmen di beberapa area seperti kata firman Tuhan hari ini. Saudara, jangan sungkan Anda permisi kepada orang-orang di sebelah Anda. Majulah ke depan sini. Kami rindu mensupport Anda, mendoakan Anda. Membawa Anda kepada komitmen yang baru kepada Tuhan. Mari semuanya pejamkan mata. Kalau Anda orangnya, saya undang Anda. Maju ke depan sini dengan cepat. Come forward, come forward, come forward. Thank you Jesus, thank you Jesus. You are the potter. Semua maju. Kalau Anda orang yang majulah ke depan sini. Yes Lord, yes God. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Siapa lagi? Come forward, majulah ke depan sini. Mari para pendoa bisa doakan mereka. Thank you Tuhan. This is what I change my heart. Mari semua angkat tangan katakan change my